Hai, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Ups, maaf. Gimana kabar kalian guys? Semoga insya Allah kabar kalian semua sehat-sehat saja. Dan semoga puasa kalian hari ini dan sampai seterusnya lancar. Ngomong-ngomong, udah ada yang batal belum nih? Semoga belum ya, terkecuali ada halangan tertentu. Nah, ngomong-ngomong soal batalnya puasa, tentunya kita semua sudah tahu bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja dan melakukan hal-hal yang buruk, semisalkan kita emosi atau marah. Pernah nggak sih dalam suatu kejadian ada yang ngomongnya kayak gini? Jangan nangis, ntar puasamu batal. Menurut kalian apakah menangis itu membatalkan puasa? Atau ada yang ngomongnya kayak gini? Jangan sikat gigi, ntar batal puasamu. Nah, apakah sikat gigi juga membatalkan puasa? Berikut kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Muntah dengan sengaja. Muntah dapat menyebabkan batalnya puasa, namun itu berlaku bagi muntah yang disengaja. Apabila muntah itu terjadi dengan alami, maka kamu tidak perlu membayar qada puasa dan boleh melanjutkan puasa tersebut apabila kalian sanggup. Ketentuan ini disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan Abu Daud. Yang kedua, merokok. Meskipun merokok tidak ada yang ditelan, namun kegiatan merokok dapat membatalkan puasa. Mayoritas ulama mengatakan bahwa menghirup asap tidak membatalkan puasa. Namun merokok tidak hanya sekedar menghirup. Ada sensasi rasa terbuai dan merasa nyaman ketika merokok. Dan uap dari tembakau itulah yang menyebabkan batal dan puasa. Yang ketiga, haid atau nifas. Saat berpuasa, tubuh kita harus dalam keadaan suci. Maka bagi perempuan, batallah puasanya jika ia keluar darah haid atau nifas, atau darah setelah melahirkan, sebab darah yang keluar itu adalah darah yang kotor. Yang keempat, gila atau hilang akal. Syarat mutlak seorang muslim untuk melakukan kewajibannya yaitu memiliki akal yang sehat. Ketentuan ini disampaikan melalui hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hukum puasa tidak berlaku bagi 3 orang, yaitu anak kecil hingga dia balik atau dewasa, orang gila hingga dia waras, dan orang tidur sampai dia terbangun. Yang kelima, melakukan bekam. Bekam merupakan jenis pengobatan yang mengeluarkan darah kotor atau toksin. Seperti yang kita tahu, kita tidak boleh mengeluarkan apapun dari tubuh kita saat kita berpuasa, termasuk mengeluarkan darah. Yang keenam, suntikan. Pada umumnya, ketika disuntik, kita akan dimasukkan sebuah cairan ke dalam tubuh kita. Karena itu, suntikan merupakan hal yang membatalkan puasa. Yang ketujuh, berhubungan seksual. Berhubungan seksual dengan suami istri pada siang hari dapat membatalkan puasa karena disebabkan tidak bisa menahan nafsu. Jika tetap dilakukan, maka wajib mengganti puasa serta membayar kifarat atau denda. Yang kedelapan, mengeluarkan mani atau sperma. Jika mengeluarkan mani atau sperma dalam keadaan tidur atau mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Namun, pada umumnya, jika seseorang terangsang oleh sesuatu atau nafsu dan mengeluarkan air mani, maka hukum dari puasa itu adalah batal. Yang kesembilan adalah menelan dahak. Baru mendengar menelan dahak aja udah jijik ya. Jika seseorang mengeluarkan dahak dan sudah keluar ke kerongkongan, lalu ditelannya kembali dengan sengaja, maka hal ini membatalkan puasanya. Dahak berasal dari pangkal hidung, alias tidak keluar dari mulut. Artinya hal ini mirip dengan muntah. Yang ke-10, berenang. Pada dasarnya berenang diperbolehkan saat berpuasa. Namun, kamu harus tetap menjaga agar tidak ada air yang masuk ke dalam tubuhmu. Dan kurasa itu hal yang sulit ya, karena kita berenang dan otomatis seluruh tubuh kita ada di dalam air. Jadi secara tidak sadar, tentunya pasti kita udah terminum air dari kolam itu. Jadi sebaiknya menghindar untuk berenang ya saat puasa. Yang ke-11, murtad. Sebagaimana yang kita tahu, syarat wajib rukun Islam yaitu adalah beragama Islam. Ketika seseorang keluar dari agama Islam atau murtad, maka lunturlah semua kewajibannya, termasuk berpuasa. Yang ke-12, mengobati kemaluan dan dubur. Dalam metode pengobatan, ada salah satu syarat mengobati yang melalui dubur atau kemaluan. Misalnya memasang sebuah kateter atau sejenisnya. Memasukkan sesuatu melalui lubang di tubuh itu membatalkan puasa. Yang ke-13, memakan selain makanan pada umumnya. Apapun yang masuk ke dalam mulut, baik itu mengenyangkan atau tidak, itu membatalkan puasa. Contoh, potongan kuku atau batu kecil. Intinya di saat berpuasa, kita tidak boleh menelan sesuatu benda apapun ya guys. Yang ke-14, memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang berlubang, misalkan telinga. Hal tersebut termasuk jauh, yaitu suatu lubang yang tembus ke dalam anggota tubuh. Contohnya seperti mengorek kuping, yang saat kita mengorek kuping pasti akan terasa sensasi
nikmat dan kayak menyenangkan dan geli. Jadi itu suatu hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan menangis dan menggosok gigi? Menurut penjelasan Nahdlatul Ulama, Ustadz Muhammad Zainal Abidin mengatakan, mata merupakan bukan bagian dari jauh, yakni rongga mulut dan rongga tenggorokan. Pada mata juga tidak ada saluran yang mengarahkan ke tenggorokan. Jadi saat kita menangis, itu tidak membatalkan puasa, terkecuali air matanya itu masuk ke dalam mulut dan tertelan, maka puasanya batal. Nah, kalau sikat gigi, itu baik menggunakan odol, pasta gigi, ataupun tidak, diperbolehkan kok, karena menggosok gigi itu kita hanya sekedar memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, kemudian dikeluarkan kembali. Jadi itu tidak membatalkan puasa, karena tidak tertelan. Selain itu, ada rofas. Rofas yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung syahwat, seperti panggilan sayang, cinta, rindu, kepada seseorang yang bukan pasangan halalnya. Ada juga fusuk. Fusuk yaitu menyentuh fisik, yakni salaman, ciuman, pelukan yang mengandung syahwat. Apalagi kalau bukan kepada pasangan halalnya. Yang terakhir adalah jahel. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, seperti membuang-buang waktu. Semisalkan kita saat berpuasa, kita hanya jalan-jalan ke mall, ngobrol kosong, nggak jelas, atau hanya tidur-tiduran sepanjang hari saat berpuasa. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari kitab Fathul Al-Qorib, karya Abi Abdillah Muhammad bin Qasim. Semoga dengan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita semua bisa menghindari hal-hal tersebut ya guys. Insya Allah puasa kita diberi kelancaran dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.